I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue, don't forget to kiss me. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Meskipun Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, namun perjuangan rakyat Indonesia tidak berhenti di saat itu saja. Belanda masih terus mencoba untuk menjajah kita kembali melalui cara diplomasi maupun militer. Periode ini diwarnai berbagai perjanjian dan agresi militer yang sangat menentukan nasib bangsa kita pada saat itu. Kalau begitu, mari kita ikuti urutan peristiwa penting tersebut. Perjanjian Linggarjati terjadi di Kuningan, Jawa Barat antara Indonesia dan Belanda dengan perantara Inggris. Isi pokoknya antara lain, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat. Yang ketiga, Indonesia masuk dalam Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala uni. Bagi Indonesia, perjanjian ini jelas sangat merugikan. Namun, para pemimpin bangsa tetap menerimanya karena saat itu kondisi militer dan ekonomi Indonesia belum stabil. Agresi militer Belanda 1, 21 Juli 1947. Belanda melanggar isi perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan militer yang dikenal sebagai agresi militer Belanda 1. Serangan ini dimulai pada 21 Juli 1947 dengan target daerah-daerah strategis di Jawa dan Sumatera. Belanda menyebut serangan ini sebagai politionel akti atau aksi polisi, seolah-olah hanya menertibkan wilayah. Namun kenyataannya, agresi ini bertujuan merebut daerah penghasil bahan pokok seperti perkebunan dan pelabuhan penting. Dampaknya, Indonesia mengalami kerugian besar, tetapi dunia internasional, khususnya PBB, mengecam tindakan Belanda. Akhirnya, Dewan Keamanan PBB mendesak kedua pihak untuk melakukan gencatan senjata. Selanjutnya yaitu Perjanjian Reville 17 Januari 1948. Akibat kecaman internasional, dilakukan perundungan di atas kapal USS Reville milik Amerika Serikat. Hasilnya dikenal sebagai Perjanjian Reville. Isi pokok Perjanjian Reville ini yang pertama yaitu Belanda hanya mengakui wilayah Republik Indonesia yang semakin sempit, terbatas pada daerah-daerah yang dikuasai secara nyata. Yang kedua yaitu batas wilayah Republik Indonesia ditentukan dengan garis Van Mook. 3. Pasukan TNI di daerah kantong wajib ditarik mundur ke wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini jauh lebih merugikan daripada Linggarjati. Wilayah Republik Indonesia terjepit dan banyak pasukan yang harus hijrah ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Walau begitu, semangat juang teguh tetap berkobar melalui strategi perang gerilya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang terakhir ada agresi militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Tidak lama setelah perjanjian Redfield, Belanda kembali melancarkan serangan yang lebih besar. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, dan tokoh-tokoh lain ditawan. Belanda mengira dengan ditangkapnya para pemimpin Indonesia akan menyerah, namun mereka keliru. Di Sumatera, Syafruddin Perwira Negara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dari Yogyakarta sendiri. Pasukan TNI melakukan serangan umum 1 Maret 1949 yang membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada dan berjuang. Jika kita lihat secara diakronis, peristiwa-peristiwa ini terjadi berurutan mulai dari Linggarjati, agresi militer 1, Renville, hingga agresi militer 2. Dari segi kausalitas, sebab akibatnya jelas. Perjanjian yang merugikan Indonesia memicu agensi militer dan agensi tersebut kembali melahirkan perundingan yang semakin menekan RI. Tampak adanya perubahan, yaitu wilayah RI makin sempit dan ibu kota berpindah, namun ada pula keberlanjutan, yaitu semangat juang rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Akhirnya, dunia internasional semakin mendukung Indonesia hingga Belanda dipaksa mengakui kedaulatan kita melalui Konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Demikian presentasi videografi kelompok kami mengenai masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan membuktikan bahwa bangsa Indonesia tidak mudah menyerah dari perjanjian yang merugikan hingga agensi militer yang brutal. Semangat kemerdekaan tetap hidup di dada rakyat Indonesia. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak mudah menyerah. Dari perjanjian yang merugikan hingga agresi militer yang brutal, semangat kemerdekaan tetap hidup di dada rakyat Indonesia.